Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari pihak presentator akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul atau bertemakan alat bukti yang akan dipaparkan oleh beberapa orang. Yang pertama adalah Rahmat Adli Pradana Siregar, yang kedua Aidil Firmansyah, dan yang ketiga adalah Adila Taqwa. Nah, ini merupakan alat bukti dalam subjektivitas kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Oke, jadi sebelum kita membahas tentang alat bukti, yang perlu kita pahami dulu adalah bukti. Jadi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI itu alat bukti adalah sesuatu yang menjadikan tercapainya kebenaran terhadap suatu perkara atau permasalahan atau peristiwa. Nah, jadi alat bukti ini merupakan alat-alat ataupun segala sesuatu maupun benda yang digunakan untuk tercapainya atau dapatnya yang namanya pembenaran terhadap suatu peristiwa, kejadian ataupun perkara. Jadi dalam kitab Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 itu tentang kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, itu dipaparkan bahwasanya ada lima yang merupakan alat bukti yang difungsionalkan sebagai hakim untuk menentukan yang namanya pembenaran terhadap suatu peristiwa. Yang pertama adalah keterangan saksi, yang kedua keterangan ahli, yang ketiga surat, yang keempat petunjuk, dan yang kelima adalah keterangan terdakwa. Jadi kita bahas secara struktural. Yang pertama adalah keterangan saksi. Jadi di pasal 1 angka 27 tuh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Ini saksi ini adalah seseorang yang mendengarkan atau melihat atau bahkan mengalami suatu perkara atau peristiwa ataupun kejadian yang terjadi di dalam suatu momentum atau suatu masa itu. Jadi ada 5 syarat yang menjadikan bahwasannya saksi ini bisa diterima atau dijadikan point of view terhadap hakim untuk menentukan adanya konsep kebenaran di situ. Yang pertama adalah sumpah. Jadi tiap saksi ini sebelum menyampaikan keterangannya, dia harus disumpah dulu. Nah, dia harus disumpah dulu sebagai aksentuasi atau penitik beratan terhadap keterangan-keterangannya itu bahwasanya logik ataupun benar adanya sehingga hakim dapat menentukan seperti itu. Dan yang kedua adalah saksi ini harus benar-benar mendengar, melihat ataupun mengalami suatu kejadian. Nah, jadi ada korelasi juga di poin pertama tadi, dan itu merupakan suatu bentuk kausalitas. Ketika si saksi ini mendengar atau melihat ataupun bahkan mengalami suatu kejadian, diperkuat lagi oleh poin 1 yaitu sumpahnya tadi. Nah, yang ketiga adalah yang menyatakannya harus saksi. Tuh, poin ketiga. Jadi maksud dari yang menyatakannya ini harus saksi, di dalam pengadilan itu saksi tidak boleh diperantarai oleh pihak kedua ataupun pihak ketiga, bahwasanya harus betul-betul saksi yang menyampaikan suatu keterangan terhadap perkara atau kejadian tersebut. Nah, yang keempat itu minimal saksi ini harus terdapat 2 orang, ya. Jadi minimal 2 orang, tidak boleh 1, bolehnya 2, 3, dan seterusnya. Yang kelima adalah bahwasanya saksi ini ketika ingin menyampaikan sebuah keterangan terhadap suatu peristiwa atau kejadian itu harus berkaitan ataupun berhubungan terhadap perkara, ya. Jadi ketika ingin menjadi saksi terhadap kasus pencurian, maka paparkanlah pencurian, jangan pencabulan seperti itu. B. Keterangan ahli. Yang dimaksud keterangan ahli ialah keterangan yang diberikan oleh seorang yang dianggap memiliki keahlian khusus tentang masalah yang diperlukan penjelasannya dalam suatu perkara yang sedang diperiksa. Hal tersebut nantinya agar perkara yang sedang diperiksa menjadi terang dan jelas. Pasal 1 angka 28 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menyebutkan bahwa
Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan. C. Surat. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau KUHP telah mendefinisikan apa yang dimaksud dengan surat pasal 187 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1981. Menyebutkan bahwa A. Bicara berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang atau yang dibuat di hadapannya. B. Surat yang dibuat menurut ketentuan peraturan perundang-undangan atau surat yang dibuat oleh pejabat mengenai hal termasuk dalam tata laksana yang menjadi tanggung jawabnya. C. Surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahlian mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi daripadanya. D. Surat lain yang hanya dapat berlaku jika ada hubungannya dengan isi dari alat pembuktian lain. Berarti yang dimaksud dengan surat sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang adalah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah, atau dengan kata lain alat bukti surat yang mempunyai kekuatan pembuktian yang berkualitas adalah semua surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang atau ditunjuk untuk membuat surat tersebut. Di era modern sekarang, teknologi informasi telah berkembang maju di mana manusia juga bisa membuat surat elektronik atau surel. Adapun khusus mengenai surel sebagai alat bukti yang telah diatur di dalam peraturan perundang-undangan tersendiri. Petunjuk berdasarkan pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dapat disimpulkan secara sederhana bahwa petunjuk sebagai alat bukti merupakan penemuan jembatan atau mata rantai yang hilang. Ia bersifat layaknya penghubung yang menghubungkan satu dengan yang lain sehingga membentuk suatu kesesuaian yang sempurna yang pada akhirnya menggambarkan suatu kejadian atau peristiwa secara utuh. Selanjutnya ada keterangan terdakwa. Mengenai keterangan terdakwa, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana pasal 189 yang menjelaskan tentang keterangan terdakwa sebagai alat bukti yang sah memiliki kriteria serupa atau semakna dengan pasal 187 mengenai keterangan saksi, yaitu untuk dapat diakui sebagai alat bukti yang sah, keterangan terdakwa harus disampaikan sendiri di muka pengadilan dan kejadian atau peristiwa tersebut harus dialami sendiri oleh terdakwa. Kemudian, penting juga untuk dicatat bahwa terdakwa bebas memberikan keterangan kepada penyidik atau majelis hakim tanpa ada tekanan dari pihak manapun. Hal ini termaktub di dalam KUHP pasal 52.